Kalau kita berbicara dengan wawasan kebangsaan atau dengan wawasan kebangsaan berarti kita harus paham dulu atau harus tahu dulu apa itu wawasan kebangsaan tentunya. Kalau kita bicara wawasan kebangsaan berarti adalah cara pandang, ya, cara pandang, kemudian bagaimana bersikap. Jadi kalau kita rangkai itu ya wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap perilaku terhadap nilai-nilai. Nah terkhusus lagi terhadap ideologi. Nah terkhusus lagi terhadap norma-norma dalam suatu bangsa ataupun dalam bernegara. Nah ini yang perlu kita pahami bahwasanya bukan sekedar hanya slogan ya, tetapi wawasan kebangsaan ini juga merupakan nilai yang hadir dalam hati baik kita secara perorangan maupun secara kelompok tentunya. Nah apa yang menjadi dasar bahwasannya dasar yang ada dalam nilai itu adalah rasa kebangsaan, cinta tanah air. Ini tentunya dari mulai yang saya katakan tadi, dari mulai kita sekolah sampai dengan mungkin kita bekerja, sampai mungkin kita mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini, tentunya kita harus punya cara pandang, nilai-nilai, norma-norma dan sikap perilaku terhadap bangsa dan negara kita. Itu dulu yang pertama. Kemudian kalau dikaitkan dengan apa tadi peserta pemilu ya dalam hal ini kepala-kepala daerah yang mencalonkan tentunya ada beberapa poin ya sebenarnya. Kalau kita lihat kaitkan dengan wawasan kebangsaan tentunya yang pertama yang perlu dipegang dalam wawasan kebangsaan bagi para peserta ataupun mungkin nanti para pemilih itu sama ya, itu adalah nilai-nilai Pancasila. Nah karena basicnya dari wawasan kebangsaan yang saya katakan nilai tadi itu ideologi itu adalah di nilai-nilai Pancasilanya. Nah ini yang merupakan dasar atau landasan penting dalam membangun wawasan kebangsaan. Kemudian bukan sekedar hanya kita bisa menyebutkan 5 Pancasila. Tetapi kita harus tahu nilai-nilainya. Apa poin-poin penting, apa yang harus kita implementasikan dari nilai-nilai Pancasila itu. Tapi Pak mungkin saya mau motong sedikit. Pilkada kan artinya ini mereka yang sudah siap bertarung dalam kontestasi pemilu begitu ya, pemilihan kepala daerah ini. Nah, apakah dari KPU sendiri kalau kita melihat pada kondisinya begitu, pemeriksaan kesehatan itu dilakukan kepada calon-calon ya oleh KPU. Apakah dibawa juga ke pihak kepolisian maupun TNI begitu? Ini calon-calon ini harus kita seleksi dulu untuk wawasan kebangsaan mereka begitu. Ya, memang pada sampai saat ini memang tidak secara khusus gitu ya begitu, harus dihadirkan kemudian kita menangani untuk tahapan-tahapan seleksi itu bukan ranahnya kita. Iya betul. Tetapi paling tidak yang menjadi peserta itu biasanya atau itu sudah menjadi bagian dari program apa sih yang akan dilakukan oleh para calon ini dalam artian begini, mereka beliau ini mau mencalonkan diri, tentunya mereka membekali dirinya dong. Dan itu tentunya sudah membekali dirinya, mungkin punya visi misi ke depan mau bagaimana. Di situ bisa melihat ada keberagaman budaya, ada kepemimpinan, kemudian ada bagaimana sih untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Tentunya pastinya akan berupaya dengan wawasan kebangsaan yang ada, dia akan mengedepankan kepentingan rakyatnya. Kemudian bagaimana rasa tanggung jawabnya. Ini kan masuk ini dalam bagian dari nilai-nilai Pancasila tadi. Kemudian bagaimana menghadapi atau kita katakan kalau ada ancaman bagaimana? Nah, sikap dari ketika sudah jadi nanti menjadi kepala daerah itu harus bagaimana mengklasifikasikan wilayahnya ini dikaitkan dengan keamanan. Kemudian yang terakhir itu biasanya pasti punya keinginan untuk bagaimana daerahnya menjadi mandiri. Nah, ini juga bagian dari wawasan kebangsaan yang harus dikembangkan oleh masing-masing kontestan tentunya.